Baru beli Poco F7, tapi harga iPhone 13 second udah turun ke 6-7 jutaan. Kira-kira apakah kalian salah pilih? Plus minusnya apa di antara kedua HP ini? Dari sisi desain feel, layar, performance, kamera, software, AI, dan lainnya. Terus apa aja sih yang masih diperhatiin kalau beli iPhone bekas? Yuk kita bahas. Kalau ngomongin desain, ini sih balik lagi ke selera ya. Tapi buat gua, Poco F7 terlihat lebih fresh dan minimalis untuk kamera modulnya, dengan back dan frame yang berfinishing matte. Sedangkan iPhone 13, aura jadulnya cukup berasa ya, karena masih pakai kamera modul kotak dengan lensa diagonal gitu. Walaupun nggak bisa dipungkiri, daya tarik logo Apple-nya cukup kuat, dan banyak jadi alasan orang buat pakai HP ini. HP orang kaya. Cuma back glossy-nya cukup magnet sidik jari sih dibanding Poco F7 yang sama-sama bermaterial kaca dengan frame metal. Terus perbedaan paling kelihatan di sini dari sisi ukuran, yang mana iPhone 13 cukup compact, yang lebih nyaman kalau dipakai satu tangan. Buat nonton juga masih oke, bukan yang kekecilan kayak seri 13 mini di 5,4 inch. Cuma ya kalau dibandingin sama Poco lebih puas nonton di sini ya, selisih cukup jauh di 6,83 inch. Udah sih itu aja. Overall, secara desain gue sendiri lebih suka di Poco F7. Ada yang nggak setuju? Coba share di komen ya. Sekarang kita lanjut ke layar. Yang mana secara bezel, iPhone 13 lebih tebal, tapi nilai plusnya dia itu simetris di keempat sisi. Sedangkan Poco F7 punya bezel yang tipis, hampir terlihat simetris. Paling bagian dagunya sedikit lebih tebal, tapi dikit aja. Terus iPhone 13 juga ada notch yang cukup ganggu buat nonton ya. Sedangkan Poco cuma ada setitik buletan yang lama-lama bisa terabaikan. Tapi ada yang lebih penting dari bezel, yaitu refresh rate iPhone yang masih 60Hz. Scroll ataupun buka tutup app berasa patahnya. Teman-teman bisa lihat bedanya saat gue slow-mo gini. Tapi kalau mau fair, ini nggak bakal berasa kalau di saat bersamaan nggak punya gadget lain dengan refresh rate tinggi ya. Jadi nggak ada perbandingan langsung. Kalau buat gue yang sering pakai refresh rate tinggi, khususnya di 120Hz bakal ke notice. Terus buat touch sampling, Poco punya angka yang terlalu tinggi di 480 berbanding iPhone yang jujur gue nggak dapet info sih berapa. Habis itu buat tingkat kecerahan secara angka terpaut 2 kali lipat untuk HBM-nya. Dan di outdoor gini pun terlihat emang layar Poco lebih terang ya dibanding iPhone dengan settingan brightness full. Terakhir untuk always on display, buat netizen yang suka hujat Poco karena nggak bisa bener-bener always, patut bersyukur karena iPhone 13 nggak bisa sama sekali. 10 detik di Poco terlihat masih mending, atau bisa juga ke Smart yang mana bakal aktif kalau kita liatin layarnya. Guys, gimana yang performance kedua HP ini? Di sini gue udah lakuin beberapa tes, mulai dari benchmark sampai aktivitas keseharian kayak nonton YouTube, recording, dan rendering. Pertama gue pastiin kedua HP ini sama-sama di 100% dengan settingan yang sama ya. Terus update software udah terbaru dengan refresh rate maksimal di Poco F7. Kita mulai dari Antutu, yang sebenarnya kita nggak bisa bandingin hasilnya langsung antara Android sama iOS. Karena di websitenya mereka sendiri ada bilang nih, tes ini lebih ke info aja, skor tiap-tiap HP. Sekarang kita lihat suhunya gimana. Dan hasilnya, iPhone bisa kelar duluan ya untuk suhu aman di 36 derajat. Sedangkan Poco walaupun lebih tinggi di 41,8, tapi dibarengi dengan skornya juga yang tinggi di 1,8 juta. Buat konsumsi daya sama-sama berkurang 2%, dan anehnya setelah gue ademin kedua HP ini dan siap buat tes Geekbench, terlihat iPhone 13 drop dari 98 ke 94%. Kayaknya ini salah satu PR ya buat yang cari HP second. Kadang baterai health masih tinggi, tapi real usage-nya udah ngedrop. Next, buat Geekbench, ternyata single core A15 Bionic masih lebih unggul dibanding Snapdragon 8s Gen 4, terpaut 300 poin. Tapi secara multi-core cukup berasa Poco F7 lebih baik 800-an poin. Habis itu kita ke tes yang lebih manusiawi, yaitu nonton YouTube selama 30 menit. Yang mana konsumsi dayanya beda tipis aja, berkurang 3% di Poco dan 2% iPhone. Terus lanjut dengan record video 4K 30 selama 30 menit juga, dan hasilnya iPhone berkurang paling banyak di 10% berbanding Poco 7%. Dan gimana dengan tes download? Jadi gue punya file 1 gigaan di Google Drive, dan download pertama Poco itu bisa kelar duluan ya. Habis itu biar lebih valid gue tes sekali lagi. Tapi kali ini iPhone jalan duluan, setelah 3 detik kemudian baru Poco. Dan hasilnya Poco bisa kelar duluan lagi. Dan karena masih penasaran, gue coba lagi tapi sebelumnya nyalamatin wifi-nya dulu. Dan sama, iPhone jalan dulu baru disusul Poco. Tapi ternyata kali ini kedua HP ini cukup lambat ya, sampai akhirnya beberapa menit kemudian Poco bisa kelar duluan.
Habis itu dari file tadi, gue pakai buat rendering KineMaster yang editannya gue kasih zoom dan satu filter dengan file output 4K 30 yang bitrate-nya gue mentokin di iPhone yaitu 64 Mbps. Hasilnya iPhone bisa kelar duluan, tapi terpaut sekitar 3 detik aja dari Poco F7. Terakhir kita lakuin benchmark sekali lagi yaitu 3D Mark Stress Test yang sama kayak beberapa tes sebelumnya. Poco F7 kena warning overheat dan gue ingetin sekali lagi kalau ini cuma terjadi tes benchmark aja ya. Untuk pengalaman realnya nggak kejadian sih. Yang buat detailnya kalian bisa cek video gue di sini nih. Gue pakai Poco F7-nya dari pagi sampai malam buat tahu ketahanan baterainya. Sedangkan iPhone punya suhu yang aman di 40,1 derajat. Dengan skor yang kalau gue bandingin sama tes Poco F7 sebelumnya, terpaut cukup jauh dengan stabilisasi yang sama di 76%-an. Terus gimana dengan kemampuannya game di kedua HP ini? Untuk Poco F7 nggak usah diraguin lagi, dapat FPS hampir sempurna di 59,6, dibarengi dengan suhu tinggi di 45,7 derajat. Sedangkan iPhone 13 punya FPS yang termasuk tinggi juga loh, di 54,7, dengan suhu yang lebih rendah di 43,7. Dari sisi baterai, Poco berkurang 9% ya, sedangkan iPhone 12% selama 20 menit main dengan settingan highest 60 fps. Overall, secara performance, Poco F7 lebih unggul nih. Tapi kalau mau fair, iPhone 13 juga performance yang di atas rata-rata. Apalagi terlihat saat ngegame tadi bisa dapat FPS di atas 50. Paling emang secara baterai nggak seawet Poco F7 yang punya kapasitas di 6500 mAh berbanding 3200-an. Tapi yang perlu diacungi jempol, efisiensi di iPhone 13 sangat baik ya. Terlihat dari total konsumsi daya dalam mAh di tabel ini. Terus secara charging, iPhone 13 lebih lambat dengan 20 watt chargingnya. Tapi buat pecinta wireless charging, doi udah bisa nih yang nggak dipunya Poco F7. BTW guys, buat kalian yang suka sama video perbandingan kayak gini, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga, biar usaha gue bikin video ini gak sia-sia. Thank you. Kalau bisa disimpulin, untuk foto gue lebih condong ke hasil Poco F7. Pertama punya lensa ultrawide yang lebih cerah dan detailnya masih oke. Di iPhone noise-nya cukup berasa untuk bagian yang gelap tuh, walaupun nilai plus di sini secara jarak pandang lebih luas dibanding Poco. Kalau buat lensa utama, Poco punya karakter warna yang cenderung warm dan kelihatan natural, apalagi pas sore hari gini. Warna langit, gedung, dan suasana keseluruhan lebih dapat feelingnya. Terus dari sisi zoom juga Poco punya detail yang lebih baik untuk sesama 5 kali. Bisa dilihat dari tekstur daunnya. Dan masih bisa di zoom lagi ke 10 kali. Sedangkan iPhone mentok di 5 kali aja. Cuma buat selfie, gue prefer iPhone sih. Warna kulit lebih natural, terus gedung di belakang lebih warm yang kena cahaya matahari sore. Dan saat backlight, iPhone juga nggak segan-segan buat putihin langitnya buat prioritasin objek di depan. Sedangkan Poco mungkin lebih balance. Habis itu buat video secara resolusi sama-sama mentok di 4K 60 kamera belakang. Sedangkan selfie-nya 1080p 60 untuk Poco dan 4K 60 iPhone. Buat kualitas, walaupun iPhone 13 sudah tertinggal beberapa tahun, tapi hasilnya masih bisa diandelin sih. Punya video yang lebih stabil, nggak ada kedutan kayak di Poco. Terus detailnya juga lebih baik, yang mana area gelap di Poco cukup berasa. Dan secara warna lebih mendekati natural. Bisa dilihat gedung di depan lebih kekuningan kena cahaya matahari sore. Terus buat yang nanya, apakah ada video sinematik? Di iPhone jelas ada ya, ada yang namanya sinematik. Dan di Poco itu kalian jangan sedih, ada juga. Cuman rahasianya kalian mesti pencet di titik yang ini, icon yang sebelah kanan, dan pilih yang bokeh ya. Dari sini bisa baru atur tingkat ngeblurnya. Buat selfie videonya pun terasa lebih realistis di iPhone ya. Warna kulit lebih natural, kontrasnya pas dan lebih hidup dibanding Poco yang cenderung flat dan agak pucat. Dan sekarang pertanyaan, gimana kalau iPhone 13 ini dipakai keseharian? Apakah baterainya bocor? Kalian bisa cek video gue yang ini deh. Bedanya detail HyperOS dan iOS gue nggak bakal bahas lagi ya, karena itu topik panjang sendiri. Kalian bisa cek beberapa videonya yang berhubungan sama ini nih. Langsung cus tonton di sana. Paling yang gue mau highlight dari sisi dukungan software, dimana Poco F7 4 kali Android dan 6 tahun security. Sedangkan iPhone 13 itu 5-6 tahun. Tapi karena iPhone 13 ini rilis di 2021, jadi mungkin sisa sekitar 2-3 tahun lagi. Terus untuk dukungan AI, Poco termasuk lengkap nih. Fitur-fitur kayak AI Interpreter, Translator, Subtitle hadir. Terus ada AI Writing yang bisa bikin summary, cek grammar, kembangin kata-kata, sampai ubah gaya bahasa. Kalau mau Circle to Search, ada juga kok, sampai interaksi dengan Gemini.
Sayangnya iPhone 13 belum dapat fitur AI tadi ya, karena baru hadir di seri-seri iPhone terbaru yang namanya Apple Intelligence di iPhone 15 Pro sama iPhone 16 series. Ini jadi salah satu kekurangan kalau dibanding sama Poco F7 yang udah cukup lengkap dari sisi AI. Cuman secara overall user experience, buat gua iOS lebih smooth. Oh ya, sama terakhir, ekosistem. Yang menurut gua salah satu keunggulan dari produk-produk Apple. Karena interaksinya bener-bener mulus sih. Tapi Poco juga nggak ketinggalan, karena mereka bisa masuk ke ekosistem keluarganya Xiaomi juga tuh. Apalagi mereka nggak cuma support gadget kayak Buds, Jam, ataupun tablet, tapi integrasi dengan smart home IoT Xiaomi yang menurut gua malah lebih bervariasi. Terakhir kalau ngomongin iklan, khusus di Poco F7 ini sih belum ketemu. Paling yang patut dipertanyakan fitur wallpaper carousel, yang mana ternyata diselipin artikel yang bisa diklik gitu, dan di sana kita dibawa ke website lain yang ada iklannya. Hal ini sama kejadian juga di Xiaomi 15 yang kemarin sempat gue bikin video sehari bersamanya. Seru banget loh petualangan kemarin tuh, wajib nonton kalau belum. Sedangkan iPhone 13 dan device Apple lainnya sejauh ini bersih dari iklan. Lanjut untuk spek lainnya, ada beberapa hal yang kalian mesti tahu. Pertama untuk IP rating sama-sama IP68. Tapi perlu diingat, kalau iPhone 13 kalian beli second, ada kemungkinan daya tahan IP ratingnya terjadi penurunan seiring berjalannya waktu, tergantung pemakaian sebelumnya. Terus buat yang suka gonta-ganti SIM card fisik, ingat SIM card fisik ya, bakal lebih nyaman pakai Poco karena dia udah support dual SIM. Beda dengan iPhone 13 yang support satu SIM aja. Tapi kalau kalian pengguna eSIM, iPhone 13 punya nilai plus di sini karena udah support dibanding Poco yang belum ada dukungan eSIM sama sekali. Habis itu dari sisi unlock ada perbedaan. iPhone pakai Face ID sedangkan Poco fingerprint di dalam layar. Terus buat yang suka jadiin HP kalian remote, Poco bisa diandalkan ya karena ada AR Blaster. Oh ya, terakhir buat speaker. Jadi kesimpulannya, Poco F7 dan iPhone 13 ini punya pendekatan yang beda banget. Kalau dilihat dari value for money, Poco F7 emang lebih menonjol. Layar gede, performance ngebut, fitur AI lengkap, baterai gede, dan harga yang wow sih. 6 juta dengan storage 512. Sementara iPhone 13 lebih ke OS yang udah mateng dan stabil, ekosistem Apple yang seamless, performance harian yang masih kenceng, kualitas video yang nggak usah diraguin lagi, plus daya tarik logo Apple itu yang buat sebagian orang cukup penting. Emang ada beberapa keterbatasan di masing-masing, misalnya Poco F7 belum punya eSIM, wireless charging, dan masih ada sisi HyperOS yang bisa ditingkatin. iPhone 13 juga tertinggal di refresh rate, charging lama, dan fitur AI-nya. Dari sisi harga pun, untuk secondnya, kalau gua cek ada di harga 6-7 juta dan dapat storage 128 aja. Dan please ya, hati-hati banget saat beli iPhone second, yaitu pastiin emailnya aktif dan resmi, biar nggak tiba-tiba sinyalnya mati di kemudian hari. Akhir kata, kalau teman-teman tipe yang pengen HP-nya gaspol dengan spek mentok, Poco F7 sih susah ditandingi ya di harga segitu. Tapi kalau udah nyemplung ke ekosistem Apple atau lebih butuh HP yang simple, compact, tapi reliable, iPhone 13 masih bisa jadi pilihan yang solid. Jadi, kalian tim yang mana nih? Tim Apple atau Poco? Coba komen di bawah ya, karena opini kalian juga bisa ngebantu teman-teman lain yang lagi galau nentuin pilihan.